Kita mau lihat dengan keadaan posisi Man Ompong bersembunyi, ya mudah-mudahan dengan ada Man Ompong ini kita bisa tahu ini. Masalahnya Man Ompong ini terluka dalam, sampai sekarang pun dia mencari tempat obat tidak bisa sembuh. Karena tidak bisa sembuhnya itu karena apa? Pukulan tenaga dalam dari Bangke Lampung itu sangat dahsyat, ya, bukan sembarangan. Makanya itu walaupun bagaimanapun kalau dia tidak meminta maaf dengan Bang Ri, tak mungkin bisa sembuh. Untuk itu kita akan datangi Man Ompong. Benar dan tidak kita tanya dulu kepastiannya. Jadi ya, inilah dia Man Ompong ya. Karena Man Ompong ini termasuk gembongnya daripada Raja Preman yang ngeyel, yang sok jago, yang merasa dirinya kuat. Lalu ngapain dia? Di semua aja nggak apa-apa. Kita bertanya di kepastian itu ya. Biarin. Kita intip dulu sahabat, kita intip dulu lanjutannya apa mau dilakukan. Masalahnya dia lagi terluka parah aslinya. Jadi sedap ini. Biarin dulu soalnya. Kita lihat dulu ya. Ya, teman-teman hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang saudaraku, sahabatku, atau sebutan Raja Preman Man Ompong. Ada apa sebenarnya kau tadi? Apa kau sengaja datang ke sini hanya untuk mengolok-olok aku? Saya bukan mengolok-olok Man Ompong. Saya tahu Man Ompong kau lagi terluka parah dengan hantaman Bangke Lampung itu ya. Makanya saya intip, walaupun kau berminta dengan kekuatan sama siapapun dan mempelajari ilmu kitab-kitab itu, gak bakal sembuh Man Ompong. Jangan kau bilang aku tidak akan bisa sembuh. Cik Blanga yang bagi aku orang yang tidak bermoral di mataku. Maksud dan datang ke tujuan kau untuk mendatangi aku, pertapaanku ini, semediku ini. Apa sebenarnya? Aku ingin bertanya sama kau. Ya, saya udah tahu Man Ompong. Saya sengaja datang ke sini ngintipin kau supaya kau itu sadar, jangan sampai kau ikut-ikuti rombongan Tison sama Supeng itu lagi. Sudahlah. Kau bilang aku kau bilang itu serius sadar? Iyalah, Tidak akan mungkin. kenapa? Perlakuan dari kalian termasuk juga yang membuat aku bisa seperti terluka seperti ini. Aku bersumpah Cik Blang Apanya? akan menuntut balas atas perilaku kalian terhadap aku. Sudahlah Man Ompong, jangan kau lakukan lagi, kau niatkan lagi yang namanya mau dendam itu. Sudahlah, daripada kau nanti semakin lama, semakin hari, semakin ke depan, bukan tambah gagah kau, tambah remuk nanti kau. Sekarang siapa, coba saya mau tanya, yang bisa ngobatin kau? Hanya ada di Bang Ri yang bisa ngobatin. Aku tahu semua itu, hanya yang bisa mengobatinku memang hanya Bang Ri. Nah, Tapi secara tidak langsung, tidak, aku harus usaha sendiri untuk bisa mana bisa, sudah memaksimalkan dari kesehatanku saat ini. Sudahlah Man Ompong. Itu tekad daripada aku. Karena tekadku hanyalah satu, untuk menyiapkan kalian apapun jalan yang harus tempuh, yang rintangan di depanku, aku akan maju terus untuk mempelajari dari buku isi, buku kitab itu. Sekarang kau punya tekad seperti itu, malah anak buahmu kau kasih tahu ilmu-ilmu apa kau kasih mereka untuk mempelajarinya. Itu yang jelas-jelas kalau kita belajar tanpa ada guru, yang ada kesesatan, yang ada kita makin lama bukan tambah hidup kita semakin mendapatkan suatu petunjuk, yang ada
gila nanti. Justru Iya. itu jadi cambuk buat aku. Aku akan tunjukkan dan akan kubuktikan pada Bang Rey juga dan Selamat, walaupun saat ini jiwa dan ragaku kurang maksimal, tidak sempurna. Yang aku derita saat ini adalah kena pukulan dari Bang Rey. Tapi tolong kau garis tengahi lagi dari otak kau ya. Aku Mat Ompong tidak akan pernah tinggal diam, selalu akan menuntut balas sampai aku tiada di dalam isi dunia ini. Alah. Camkan itu baik-baik. Sudahlah Mat Ompong, sudahlah. Saya ini sengaja datang ke tempat kau ya. Biasanya saya datang netizen, sama juga gasnya sama otak kalian, sama-sama netizen. Ngeyel sama ngeyelnya, sama Supeng juga saya temuin sama ngeyelnya. Ini kau sudah parah terluka masih ngeyel. Sudahlah, kalau dikasih orang tahu itu masukkan ke dalam benak kau, semoga pemikiran kau terbuka. Jangan kau ngomong-ngomong kesombongan untuk pelajar-pelajar ilmu sesat itu, Mat Ompong. Yang kau ucapkan itu bukan untuk jiwa seorang dari Ompong Ciblana. Itu bukan tempatnya yang kau bicarakan terhadap diriku. Salah kau bilang ucapan itu kau lontarkan kepada diriku. Itu hanya semata-mata buat bukan orang-orang untuk seperti kami. Maka Cari ceramah itu kepada orang lain. sekarang istighfar aja lah kamu, istighfar. Hah? Semakin lama kau mempelajari kitab itu, bukan semakin hidup kau semakin benar. Hah? Mat Ompong? Memang benar Ciplang. Sudah tahu Mat Ompong. Tapi secara perlahan-lahan, walaupun aku tubuhku belum sempurna untuk kukembalikan seperti sedia kala, tapi aku akan selalu berusaha untuk menjaga jiwa ragaku ini agar bisa kembali seperti semula. Dan akan selalu untuk mencari keberadaan kalian. Kalau kami nggak perlu dicari Mat Ompong. Hah? Kau nggak usah cari-cari kami, nggak ada gunanya kau cari kami. Yang ada kalau kalian melakukan yang namanya tetap melakukan kejahatan, ya musuh kami, tahu nggak? Aku tidak takut, Ah, kau ini walaupun aku harus saat ini aku terluka. Sudah Dan aku terluka. masih terluka. Aku tidak akan pernah mundur sedikit pun dari ucapan kalian. bukan tempat sadar. Bahkan ucapan kalian itu nanti akan menjadi malapetaka untuk kalian. Apa yang kalian lontarkan kepada diriku, itulah akibat dari perbuatan kalian nanti akan menuai hasil yang tidak akan kalian inginkan. Camkan itu Ciplang. Alah, Mat Ompong, kau ini bukan jadi anutan sebagai pelajaran bagi kau. Lihat itu Ki Selamat ya. Tanpa kalian hasut, gak mungkin dia akan terpedaya. Ketika kalian Jangan kau hasut, bilang-bilang kami yang menghasut. iya emang iya. Malah sebaliknya. Apa yang Setelah sebalik? Ki Selamat pisah dengan kami, itu karena semua perbuatan dari ulah kalian. Mana ada? Kalianlah yang menghasut dari Ki Selamat. Mana ada? Yang jelas kalian itu secara memandang sepihak, melihat daripada kasat mata. Apa yang kalian dapatkan itu bukan semata-mata untuk kalian dapatkan yang sebenarnya. Yang ada kalian itu memanfaatkan Ki Selamat supaya lahan-lahan kalian itu bisa kalian kuasai dan membackingi supaya kalian itu mempunyai kekuatan-kekuatan ilmu. Itu tujuannya kalian itu. Memang benar yang kau ucapkan. Memang kami harus menguasai. Itu nggak boleh, Pak Ompong. Apa yang nggak boleh? Apa yang nggak boleh? Kau bilang tidak boleh. Apa hak kau untuk melarang-larang kami? Ya jelaslah, karena kalian selalu melakukan kezoliman, namanya kejahatan. Itu jelas kami musuhnya. Kalau kau selagi melakukan kebaikan, ya mungkin bersahabat. Kalau kau melakukan ngajak kawan-kawan kau, sahabat-sahabat kau, Tisen, Supeng itu untuk semuanya beratas, ya jelas kami lawan lah. Aku tidak akan pernah tinggal diam kalau kalian hanya untuk menjadi penghalang bagi kami. Siapapun di depan, walaupun seperti orang-orang seperti kalian, kami tidak akan pernah gentar. Ciplang, Sudahlah. kau dengar baik-baik Ciplang. Saya datang ke sini baik-baik, Pak Ompong ya. Dengan arti kata masih enak saya bisa bicara dan ngobrol dengan empat mata ketimbang nanti saya sampai ke sama Bang Rey. Nah, kalian teman susah. Silahkan. Hah? Apa kau bilang Iya. dengan cara kau menyampaikan ucapan kau dengan Bang Rey secara tidak langsung antara perbincangan kita ini? Apa aku takut? Udah ngerokok aja, banyak omong kamu. Aku tidak perlu tawaran dari rokok dari kau. Jangan rokok dari kau ini. Kalau kamu racun kamu gampang. Ya? Itu aja sudah ditumpangkan bagi remuk dalam kau. Aku Sabar. tahu Ciplang. Dengan kondisiku seperti ini saat ini, memang tidak aku mungkin mampu untuk melawan kau. Tapi kalau seandainya kondisiku tidak seperti ini,
aku tidak akan tinggal diam dengan ucapan pembicaraan kau. Ucapan kau itu akan jadi malapetaka pada hari ini buat kau. Sudahlah, daripada kau banyak pemikiran-pemikiran selalu untuk ambisi, membahas dendam, pengen berkuasa segala-galanya, lahan semuanya itu, omset semua itu tidak bakal kehilangan. Makanya kau tuh serahkan hidup kau, makanya kau itu mau bagaimana caranya menumbangkan kami. Mulutmu itu memang iya. Ini sahabat. Aku tidak akan pernah dengar apa yang kau bicarakan saat ini. Sudahlah Kau anggap saja angin berlalu. Silakan kau laporkan pada rakyat atas ucapan pembicaraan ini. Setelah aku pulih kembali, sembuh kembali, aku tidak akan pernah tinggal diam untuk menuntut balas atas perbuatan kalian. Sekarang mungkin bisa saja kau ngomong seperti itu ya, dengan arti kata apa yang kau alami sekarang itu susah untuk bertindak. Kenapa? Karena kau adanya luka dalam di kau itu sudah mendarah daging. Makanya kau cari obat, gak bakal ketemu Mat Ompong kalau tidak panggil Lampung yang menyembuhkan. Makanya kau lebih baik sadar. Aku tahu memang hanya Bangre Lampung bisa menyembuhkan dari sakit dada. Nah, itu tahu kau. Makanya jangan sok-sok kau. Berusaha sendiri dulu. Berusaha. Coba selama ini berapa hari kau berusaha? Di mana? Mana sahabat-sahabat kau yang berusaha? Memang benar yang kau ucapkan, Cik Belang. Memang aku tidak ada kesempurnaan beberapa hari ini aku untuk memulihkan dari fisik aku yang lemah ini. Tapi aku akan selalu mencari apa-apa yang akan ramuan dari bisa untuk mana ada sakit. Mana temu mimpi kau menghayal seperti itu? Hah? Karena kau sudah dikatakan Mat Ompong, kau mempelajari kitab-kitab itu tanpa ada guru, sedangkan kitab itu dicuri sama Tisen. Memang benar aku tanpa mempelajari. Mana ada bisa? Di mana hukumnya? Sekarang begini Mat Ompong, pelajaran apapun dari SD maupun tingkat kuliah, nggak mungkin kita bisa mengenal namanya angka dan huruf tanpa ada guru. Sama halnya, kau mempelajari ilmu seperti itu. Antara ilmu dengan pelajaran kau anggap buku matematika itu ya, itu tidak ada persamaannya. Dari mana kau mimpi? Ilmu itu merupakan suatu gerak. Kau pengen tahu suatu gerak ya? Gerak apa? Kau tahu tidak? Sudahlah Mat Ompong, begini biar kau tahu ya. Kalau kita pengen menguasai senamanya sesuatu kekuatan, apalagi dengan tujuan kita mengharapkan ridhonya Allah, kita punya yang namanya dasar kunci utama. Tahu nggak? Fondasi yang kuat. Kau ngambil pusaka hanya selamat tanpa permisi. Fondasi yang kuat kau masuk itu adalah setelah aku mempelajari semuanya. Mimpi kau, mimpi pelajari. Iya, mimpi kau. Dari mana ceritanya mendapatkan suatu kekuatan fondasi seperti itu? Justru itu, aku berniat untuk membuktikan kepada kalian. Akan kubuktikan setelah kuasai semuanya nanti. Yang ada. Kalian akan menerima semua akibat dari ucapan-ucapan dan perlakuan kalian terhadap aku. Ajak siapa namanya si Tisten itu, ajak siapa Supeng itu, untuk menuntun hidup, mencari ridhonya Allah. Jangan kesesatan terus yang kali jalankan. Mencari ridhonya Allah. Jangan kau sebut-sebut dengan nama-nama Allah. Nah, nggak mungkin kau bisa hidup tanpa Allah. Memang aku sadar nggak kau? Memang nggak sadar. Bangsa kau. Kau ini dikasih tahu memang nggak bisa. Dia kau. Dikasih tahu yang ngeyel. Ini sahabat ya. Ciri kalau manusia sudah yang namanya tertutup kolbunya, nggak mungkin yang namanya dia akan tersentuh, apalagi dia akan mengharapkan kesentuhan-sentuhan dari Sang Maha Kuasa. Yang ada dia itu ngebangkang, yang ada dia itu kesombongan, yang ada dia itu merasa sok jago. Ya itulah manusia. Karena manusia ini benar kadang-kadang wujudnya seperti manusia, tapi belum tentu yang namanya pola dan tingkah laku yang sebenarnya berwujud dengan kehidupan yang Allah harapkan, yang Allah inginkan dalam kita menjalankan kehidupan demi kehidupan. Inilah salah satu contoh. Enggak anak buahnya, enggak seperti Mat Ompong juga. Salah satu mereka ini memang setiap dari perjalanan demi perjalanan, bukan mereka lakukan yang namanya benar dan benar. Akhirnya mereka tertutup kolbunya. Untuk itu sahabat-sahabat ya, inilah suatu perjalanan. Moga-moga perjalanan ini adalah suatu hikmah dari perjalanan ini. Ada kandungan, ada tuntunan, ada manfaatnya. Bukan berarti harus diikuti atau dicontoh. Mudah-mudahan dengan perjalanan Ciblangu selama ini menjadikan suatu
hikmah di balik semuanya itu memiliki pelajaran yang lebih berharga. Itu kita tutup video ini, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.